Bapak Ibu guru hebat di seluruh wilayah Indonesia. Perkenalkan, saya Isprianti Agustina SPD dari SMA Negeri 1 Playhari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan webinar disiplin positif untuk pemenuhan tugas aksi nyata 21.4. Perkenalkan juga pembimbing saya, yaitu Ibu Haji Hairani SPD MPD sebagai fasilitator dan Bapak Fitri Mutalipin SPD sebagai pengajar. Beliau adalah pendamping saya untuk CGP Angkatan 11. Generasi hebat mewujudkan. Setiap langkah berjaya, well-being dalam jiwa, filosofi mendunia, Ki Hajar beri warna, budaya positif terbangkan, sejuta impian wujudkan, kita bersatu tak goyah, generasi hebat mewujudkan, bersama kita melangkah dalam filosofi tak lelah, generasi terus berkarya, Ki Hajar selalu nyata. Wujudkan budaya positif terbangkan, sejuta impian wujudkan, kita bersatu tak goyah, generasi hebat mewujudkan, wujudkan. Bersama kita melangkah dalam filosofi tak lelah, generasi terus berkarya, Ki Hajar selalu nyata. Mewujudkan, mewujudkan. Mau tuh bisa gak sih? Dengerin bentar aja. Jangan ngeselin lagi. Budaya positif terbangkan, sejuta impian wujudkan, kita Silakan duduk, Nak. Aduh. Nak, gimana kabarnya, Nak? Baik, Bu. Syahda tahu, Nak, Ibu panggil ke sini kenapa? Iya, mungkin. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih sama Syahda karena sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan Ibu. Ibu tahu mungkin sudah lama, tapi ini kita berbicara tentang kegiatan waktu. budaya positif terbangkan, sejuta impian wujudkan. Tadi kan Ibu tanya, Syahda tahu Ibu panggil ke sini, Nak? Ibu ingin kamu tahu bahwa Ibu tidak menyalahkan. Setiap orang pasti membuat kesalahan, tetapi Ibu ingin kita mencari solusi sama-sama untuk kejadian yang nantinya itu tidak akan terulang lagi. Ibu juga tahu Syahda adalah anak yang baik, punya banyak kelebihan. Misalkan Syahda anaknya mudah bergaul, fit ketika pembelajaran di kelas. Semua orang pasti pernah merasa tidak yakin atau ingin diperhatikan.
Apakah kamu sekarang merasa seperti itu, Nak? Mungkin Bu, Ibu mengerti perasaanmu, Nak. Tetapi kamu sadar kan perkataanmu itu bisa menyakiti orang lain. Coba, misalkan kamu berada di posisi teman kamu yang dibully, bagaimana perasaan kamu? Ya Bu, salah saya. Seharusnya saya tidak seperti itu. Baik, Syahda, Ibu percaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang bisa kita lakukan agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama? Kira-kira Syahda punya ide, Nak? Mungkin saya bisa meminta maaf secara langsung sama orangnya. Oke, itu ide yang bagus menurut Ibu. Selain itu, kita juga bisa mencari cara lain bagaimana cara mengekspresikan perasaan kamu. Misalkan, jika kamu merasa kesal atau marah, kamu bisa cerita langsung pada ibu atau pada teman-teman yang lain. Ingat, Nak, bahwa setiap orang itu berhak diperlakukan dengan baik. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Syahda ingat, apa keyakinan di kelas kita, Nak? Menghargai ya. Bagaimana menurut Syahda? Ya, kita harus menghargai orang lain, saling menghormati, karena pada akhirnya nanti malah terkelahi berpecah belah. Gitu. Ya. Seperti Ibu katakan tadi, Nak, ya, kita memang harus menghormati orang lain, menghargai perbedaan. Iya Bu, saya janji akan berubah. Baik, Ibu percaya sama Syahda. Mari kita mulai dengan langkah-langkah kecil. Misalkan meminta maaf kepada temanmu. Ibu akan menemani jika Syahda mau. Terima kasih ya Syahda, karena Syahda sudah memenuhi panggilan Ibu ke ruang ini. Tidak usah merasa semua kesalahan ditimpakan ke Syahda, tapi melalui kejadian kali ini Syahda bisa belajar, Nak, ya, bahwa memperlakukan orang lain itu memang sangat penting. Terima kasih banyak Ibu atas bimbingan Anda. Ibu izin. Ya, terima kasih ya, Nak, ya. Terima kasih Ibu. Saya merasa kecewa dengan diri saya karena mungkin saya merasa saya tidak dipedulikan sehingga saya bertindak seperti itu. Melalui teguran dari istri, saya sadar bahwa saya perlu belajar untuk mengelola emosi saya menjadi lebih baik. Mulai dari sekarang, saya berjanji saya akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saya dapat menghargai orang lain. Permisi Bu. Ya, silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Iya, oke. Gimana kabarnya, Nak, hari ini? Baik, Bu. Baik. Oke. Andika tahu kenapa Ibu panggil ke sini, Nak? Tahu Bu. Tahu. Boleh ya kalau Ibu bicara sebentar ya? Oke. Andika, Ibu ingin berbicara tentang ulangan matematika kemarin. Ibu tahu, kamu biasanya cukup baik loh dalam matematika. Kira-kira ada yang ingin kamu ceritakan, Nak? Sebenarnya Bu, saya menyontek. Ya, Ibu mengerti, Nak, perasaanmu. Mungkin pada saat kemarin kamu merasa tertekan atau khawatir tidak bisa mengerjakan soal-soal itu dengan baik. Ibu rasa Andika adalah siswa yang cerdas, Nak. Kamu di kelas ini punya banyak potensi. Ibu yakin sebenarnya kamu bisa menyelesaikan soal-soal itu sendiri. Tetapi kalau kamu berusaha lebih keras, Ibu yakin pasti kamu akan bisa, Nak. Terima kasih Bu. Ya, Andika, mencontek itu memang bisa membuat kita merasa lebih mudah, Nak. Tetapi itu bukan cara yang benar. Mencontek itu sama saja kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak menghargai potensi-potensi yang ada di dalam diri kamu.
Iya Bu, saya tahu itu salah. Andika, apa sesuatu yang membuat kamu merasa perlu mencontek? Misalkan, apakah ada kesulitan khusus yang kamu alami ketika kamu belajar matematika, nak? Jujur Bu, saya materi kali ini agak sulit dan kurang paham. Agak sulit dan kurang paham. Oke, kira-kira ada lagi nak alasan yang lain kira-kira? Dan saya takut nilai saya rendah. Oh, Andika takut kalau nilainya nanti rendah. Ibu tahu nak, kekhawatiran kamu tentang materi yang sulit, kemudian tidak bisa mencapai target nilai yang kamu inginkan. Tapi daripada kamu mencontek nak, sebaiknya kamu bisa menanyakan hal itu ke ibu. Misalkan hal-hal yang tidak kamu pahami ketika proses pembelajaran, supaya kamu dan temanmu itu bisa lebih paham. Ibu siap kok nak membantu kapan saja. Boleh Bu, terima kasih. Oke, bagaimana kalau mulai sekarang kita bisa membuat jadwal bersama ya, jadwal belajar. Ibu bisa membantu kamu dan teman-teman untuk mempelajari materi yang sulit di materi matematika. Oke ya, kira-kira ada hal yang ingin kamu sampaikan terkait dengan keyakinan di kelas kita, nak? Kira-kira ada nggak di keyakinan di kelas kita Ada, disampaikan? Ada. Oke ya, Andika lebih bisa percaya diri untuk menghargai diri Andika sendiri, menghargai potensi-potensi yang ada di dalam diri Andika, supaya nantinya lebih baik, nak. Karena menurut ibu, nilai itu bukanlah segalanya, nak. Tetapi proses ketika kita mendapatkan nilai tersebut, itu yang ibu harapkan. Ketika kamu belajar sungguh-sungguh di kelas, kemudian kamu bisa memahami materi dengan baik, ibu yakin kamu bisa melakukan hal itu, nak. Mungkin itu saja, nak ya. Semoga kedepannya Andika bisa belajar dari kejadian hari ini dan menjadikan ini sebagai pengalaman yang berharga dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Itu aja ya. Oke. Meskipun saya merasa sedih karena ditegur, saya juga merasa bersyukur karena ibu guru mau meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya menyadari bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Saya akan menjadikan pengalaman ini baik sebagai pelajaran berharga dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan webinar dari disiplin positif yang sudah saya lakukan. Mohon izin bahwa beberapa gambar ini menjelaskan bahwa benar saya sudah melaksanakan webinar ini, akan tetapi ada kesalahan teknis sedikit bahwa video yang saya tampilkan pada saat kegiatan webinar hanya saya sendiri yang muncul, tapi foto-foto yang saya tampilkan ini merupakan bukti bahwa saya sudah melaksanakan kegiatan webinar dari disiplin positif. Terima kasih sebelumnya. Dan sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua di mana saja berada. Pada hari ini kita akan menjadi konsultasi Ibu Isprianti Agustina yang akan melaksanakan diseminasi dari tugas calon guru penggerak angkatan 11 modul 1 Sebelumnya saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu, baik dari SMA Negeri 1 Plehari maupun dari Bapak Ibu yang akan calon guru penggerak angkatan 11 ya. Semangat dulu ya Bapak Ibu angkatan 11. Semangat dulu. Ya, selalu sehat mana saja ya Bapak Ibu. Ya, ini kita sama-sama belajar. Baik, sebelum kita memulai diseminasi yang tersampaikan oleh teman kita, mari kita berdoa sejenak kepada Bapak Ibu. Kita berdoa sebentar menurut agama dan kepercayaan kita
Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebelum kita masuk kepada materi inti yang akan disampaikan oleh Ibu Spriyanti Agustina, yuk kita sebentar breaking. Ya, breakingnya adalah semangat ya untuk mengikutinya. Bapak Ibu nanti kalau saya bilang angka 1 semuanya dadah-dadah seperti kita menyapa fans ya Bapak Ibu. Jadi misalkan 1 berarti hai, anggap aja kita berada di depan fans itu banyak. Hai semua itu. Kalau kita bilang 2 berarti hai berhai juga gitu. Kalau bilang 3 berarti kita selalu oke. Ya. Bapak Ibu siap? Ya. 1 hai. 1 hai. Hai. Ya. Bisa on-kan dulu kamera di sana Bapak Yusuf, teman-teman CGP lainnya supaya semangat kita pada hari ini. Ya. Udah terbuka nggak kameranya ya? Bapak Ada yang Yusuf sambil ini Bu, ada yang sambil di perjalanan Bu, makanya. Oh ya, nggak apa-apa. Yuk kita semangat dulu. 1, hai semua. Oke. 2, hai juga. Hai juga. 3, selalu oke. Oke. Guru penggerak. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan mulai pada presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Spriyanti Agustina. Kepada Ibu Spriyanti, kami persilahkan modul 1.4 Budaya Positif. Silakan Ibu. Baik, Ibu Nani, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebenarnya hari ini sebenarnya saya merasa agak insecure juga sih Bu, karena apa ya, menyampaikan sebenarnya tentang disiplin positif ini kita sama-sama sudah menjalankan seperti itu. Cuman karena memang ini adalah salah satu pemenuhan tugas untuk diseminasi budaya positif ini, sehingga saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan diseminasi mengenai budaya disiplin positif. Enggi, mohon izin Bapak Ibu semua untuk saya share screen ya. Bisa terlihat Bapak Ibu semua? Ya, bisa Ibu. Terima kasih. Di-fullkan aja. Sebentar. Baik, pada kesempatan hari Minggu yang cerah ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang disiplin positif aksi nyata modul 1.4. Saya Spriyanti Agustina, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Plehari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang disiplin positif. Nah, ada beberapa miskonsepsi tentang tentang teori kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru dalam mengontrol murid. Miskonsepsi yang pertama itu adalah guru memiliki kendali penuh atas perilaku siswa, sedangkan pada faktanya guru tidak bisa memaksa siswa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Perilaku siswa tersebut merupakan hasil dari pilihan yang mereka buat berdasarkan kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
miskonsepsinya di sini. Semua bentuk pujian atau hadiah itu akan memotivasi siswa. Itu sering kali terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita sering memberikan pujian atau hadiah dalam rangka memotivasi peserta didik kita. Sedangkan faktanya tidak semua bentuk penguatan positif itu efektif. Penguatan itu harus relevan dengan kebutuhan siswa dan kita berikan secara konsisten. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Miskonsepsinya adalah kritik dan hukuman itu dapat mengubah perilaku siswa menjadi lebih baik. Sedangkan faktanya kritik dan hukuman lebih cenderung membuat siswa merasa rendah diri dan demotivasi. Sebaliknya, fokus pada solusi dan penguatan positif akan lebih efektif. Dan yang terakhir, miskonsepsi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di mana dalam hal ini guru atau orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan kehendak mereka pada siswa. Sedangkan ada faktanya bahwa semua individu itu memiliki hak untuk membuat pilihan mereka sendiri. Guru hanya berperan sebagai fasilitator untuk membantu siswa dalam membuat pilihan yang tepat. Adapun beberapa dampak yang mungkin terjadi dari miskonsepsi tersebut, yaitu yang pertama adalah ketidakefektifan dalam mengubah perilaku jika dalam hal ini guru masih berpegang pada konsep kontrol tradisional, kemudian upaya untuk menciptakan budaya positif akan sulit sekali tercapai. Nah, yang kedua dampaknya adalah penurunan motivasi belajar. Dalam hal ini, siswa merasa tidak percaya atau dikontrol, cenderung kehilangan motivasi mereka dalam belajar. Dan yang ketiga adalah kerusakan hubungan antara guru dan siswa. Karena kritik dan hukuman yang berlebihan itu bisa merusak hubungan antara guru dan siswa, sehingga mereka sulit membangun suasana kelas yang positif. Nah, apa itu disiplin positif? Sebenarnya makna disiplin positif ini seringkali kita gaungkan dalam proses pembelajaran kita. Makna disiplin positif belajar ini merupakan cara kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang ingin kita hargai. Namun dalam budaya kita, kata disiplin seringkali menjadi sebuah kata yang mempunyai makna kepatuhan yang mana dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Kemudian pada akhirnya makna ini bergeser dari apa yang kita hargai dan capai dalam menuju tujuan mulia menjadi sebuah pemaksaan, kemudian kepatuhan dan keharusan yang harus dilaksanakan. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan sebuah payung besar dari sikap-sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi dan dasar yang penting dalam berperilaku, di mana nilai-nilai positif manusia ini merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini adalah beberapa nilai-nilai kebajikan secara universal yang seringkali kita dengarkan, yaitu tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Di mana di dalam dimensi profil pelajar Pancasila tersebut, ini adalah elemen-elemennya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini sangat melekat dalam kurikulum Merdeka saat ini.
Kemudian yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal menurut IBO Primary Years Program, di mana sikap-sikap murid itu yang pertama adalah toleransi, kemudian rasa hormat, kemudian integritas, empati, keingintahuan, dan juga kreativitas. Dan di samping itu juga ada nilai-nilai kebajikan universal yang lain, yaitu mandiri, menghargai, kerjasama, percaya diri, antusias, serta komitmen. Nilai kebajikan universal yang berikutnya yaitu yang disampaikan oleh 9 pilar karakter, di mana nilai-nilai kebajikannya itu terdiri dari cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik rendah hati, toleransi, kedamaian, dan juga kesatuan. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, seringkali kita tidak bisa membedakan antara teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Nah, sekarang kita lihat di sini apa sebenarnya kaitan ketiganya. Kita coba lihat. Tiga motivasi dalam diri manusia, itu yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasa sering kali kita jumpai pada saat proses pembelajaran. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, jadi misalkan di anak didik kita, ketika kita memberikan penghargaan atau imbalan, mereka tentunya akan termotivasi dalam belajar mereka. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini tiga motivasi yang sering dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian seperti tadi saya katakan bahwa antara hukuman dan konsekuensi ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan sebenarnya, tetapi seringkali terjadi ketidaksinkronan di sini. Seringkali banyak rekan-rekan guru ini mendefinisikan antara hukuman dan konsekuensi itu adalah dua hal yang sama. Padahal sebenarnya hukuman dan konsekuensi ini memiliki makna yang berbeda. Kita lihat bahwa hukuman ini membuat perasaan anak menjadi sakit. Perasaan anak itu bisa berupa fisik maupun hati mereka dalam jangka waktu yang lama. Dan hal itu juga akan menyebabkan anak membenci disiplin karena mereka menganggap bahwa kedisiplinan ini adalah sebuah paksaan. Anak juga akan menyembunyikan kesalahan mereka dan mereka akan memiliki emosi yang meluap, merasa dipermalukan, kecewa, dan merasa tidak dihargai, dan dapat dikatakan punya konsep diri yang buruk. Sedangkan untuk konsekuensi ini juga sama-sama membuat anak tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu pendek, anak juga akan menghargai disiplin yang merupakan sebuah stimulus respon. Di sini anak juga akan belajar mematuhi aturan pada hukuman sehingga anak akan kehilangan hak. Dalam hal ini konsekuensi juga dibuat secara tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, dan dapat dikatakan merupakan konsep diri yang baik. Nah, seperti tadi,
seorang manusia ini mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini sendiri berkaitan bagaimana cara manusia untuk bisa bertahan hidup, menghadapi segala lingkungan, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Saya akan jelaskan satu persatu di sini. Nah, di sini adalah kebutuhan dari manusia, kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini sifatnya fisiologis dan digunakan untuk bertahan hidup. Misalkan saja kesehatan, kemudian rumah, makanan. Kemudian juga kebutuhan biologisnya sebagai bagian dari proses reproduksi, itu juga termasuk kebutuhan dalam proses bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Dalam hal ini, kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Ini seringkali anak-anak didik kita, peserta didik kita sering melakukan hal ini ya ke Bapak Ibu gurunya, kemudian ke orang tuanya. Yang berikutnya adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di dalam kebutuhan ini, di dalamnya berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan juga memiliki rasa harga diri. Nah, yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, kemudian otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang berikutnya, kesenangan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pernah lepas dengan yang namanya kesenangan, gitu Bapak Ibu. Karena apabila kebutuhan kesenangan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan kita, pasti kita akan merasa bahwa sesuatu di dalam hidup kita kurang. Karena hal ini saya rasa sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Ketika seseorang merasa terbebani dengan terpenuhinya kebutuhan kesenangan ini, mereka akan merasa memiliki ruang dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu hal yang mereka senangi. Di mana kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan bermain, tertawa. Nah, hal ini juga membantu kita untuk berada pada zona nyaman kita. Nah, yang berikutnya adalah restitusi. Pasti Bapak Ibu juga sering mendengar istilah-istilah dari restitusi. Apa sih restitusi? Sebenarnya sama seperti yang saya katakan sebelumnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini mempunyai keterkaitan. Sama-sama merupakan jenis-jenis pendekatan yang dilakukan oleh guru. Nah, kita sebagai seorang guru perlu memahami adanya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi agar nanti kita tepat dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, kesalahan dalam penerapan hukuman,
konsekuensi dan restitusi ini masih sering kali terjadi di sekolah. Di sekolah itu tidak sedikit guru yang keliru dalam mendisiplinkan siswanya. Seperti tadi dikatakan bahwa akibatnya atau dampaknya siswa merasa tidak jera atau bahkan justru menyebabkan trauma-trauma. Bahkan tidak sering kali terjadi ketika kita memberikan sebuah hukuman, itu akan menjadi sesuatu hal yang membekas dalam kehidupannya dan boleh jadi itu sebagai trigger untuk sesuatu yang bisa membuat kehidupan mereka nantinya itu menjadi trauma yang luar biasa. Nah, seperti saya sampaikan di sini tentang restitusi bahwa restitusi di sini dilakukan untuk memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang hukuman. Hukuman itu biasanya kita konotasikan dengan hal yang negatif karena bisa membuat trauma atau cedera. Karena biasanya hukuman ini bersifat fisik ya, dan biasanya hanya bersifat satu arah dan kerap terjadi secara tiba-tiba dan tidak terencana. Bahkan secara tidak sengaja kita seringkali menerapkan hukuman itu. Seperti tadi juga saya katakan tentang konsekuensi juga seperti itu. Biasanya konsekuensi ini seorang guru melalui perkataannya, bagaimana guru menyampaikan pelanggaran-pelanggaran dari yang sudah dilanggar oleh peserta didiknya. Nah, sedangkan untuk restitusi sendiri itu adalah metode pendisiplinan yang paling baik. Karena apa? Di dalam restitusi ini di dalamnya ada upaya untuk memperbaiki kerugian ataupun kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Nah, di dalam hal ini restitusi juga berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Coba kita lihat untuk posisi kontrol yang seringkali kita lakukan di dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, ini untuk yang penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini selalu mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di dalam posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dan pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman, kemudian bersalah, rendah diri, tidak termotivasi, seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya atau yang ketiga adalah teman. Nah, di dalam posisi teman ini, guru dalam hal ini tidak akan menyakiti murid. Mereka berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan-ajakan yang positif. Kemudian biasanya posisi sebagai teman ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Yang berikutnya adalah posisi pemantau, di mana di dalam posisi pemantau ini, memantau itu bukan dalam hal ini berarti mengawasi ya, mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Dan pada saat kita mengawasi atau memantau, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang akan kita awasi. Kemudian, nah ini adalah posisi kontrol yang paling baik menurut saya. Kenapa? Karena dalam posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku yang sudah dilakukannya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari kelima hal tersebut, saya rasa memang yang paling baik
yang dilakukan sebagai seorang guru adalah sebagai posisi manajer. Karena di situ kita bisa membersamai peserta didik bagaimana mereka mengakui apa yang sudah mereka perbuat itu memang tidak layak dilakukan, kemudian meminta mereka untuk mencari solusi atau jalan keluar bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dari apa yang sudah mereka perbuat. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa di dalam restitusi berbeda, nggih. Restitusi berbeda dengan hukuman dan konsekuensi, di mana dalam pendisiplinan restitusi ini tidak menuntut siswa berperilaku baik untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan menjadi orang yang menghargai dirinya. Nah, di dalam penerapan restitusi, guru biasanya akan meminta siswa melakukan refleksi diri tentang apa yang sudah dilakukannya, apa hal yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka tersebut. Berikut penerapan dari segitiga restitusi. Ada beberapa langkah-langkahnya dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di mana teori kontrolnya itu adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik, apa yang bisa dilakukan. Karena semua orang pasti akan berbuat kesalahan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya di sini adalah semua perilaku itu memiliki alasan kenapa hal tersebut dilakukan. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, di mana dalam teori kontrol tersebut kita memiliki semua motivasi-motivasi internal yang berada di dalam diri kita masing-masing. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa dalam segitiga restitusi ini ada 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ini yang paling penting nggih. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini ada beberapa hal. Nah, dalam hal ini kemarin saya melakukan beberapa studi kasus yang terjadi di sekolah saya. Yang pertama itu adalah kasus bullying secara verbal. Kasus yang pertama ini ada anak-anak yang melontarkan kata-kata yang kasar kepada temannya, dan pada akhirnya saya sebagai guru mereka menerapkan proses segitiga restitusi ini. Bisa Bapak Ibu lihat dalam videonya. Nah, ini salah satu hal yang sering terjadi di sekolah kita. Saya rasa di sekolah-sekolah Bapak Ibu yang lain juga seperti ini. Walaupun menurut si anak, kata-kata seperti itu dilontarkan tidak masalah, tapi kita coba lihat apakah hal tersebut membuat perasaan yang tidak nyaman dengan teman yang merasa bahwa kata-kata yang dilontarkan oleh temannya itu menyakitkan. Mari kita coba lihat bagaimana saya mencoba untuk melakukan segitiga restitusi. Dalam hal ini, saya meminta anak tersebut setelah pembelajaran berakhir, saya memanggil anak tersebut untuk melakukan segitiga restitusi. Saya memanggil anak tersebut, kemudian menanyakan,
mungkin kalau tidak yang tadi. Tapi kan itu ya mau ambil ke sini nah, tidak timbul kesalahan. Tetapi ini kita mencari solusi sama-sama untuk kejadian yang nantinya itu tidak akan terulang lagi. Ibu juga Nah, tahu. langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maka jadi anaknya mudah bergaul. Tapi ketika pembelajaran di sekolah, semua orang pasti pernah merasa tidak yakin asal ingin pernah. Apakah kamu sekarang merasa seperti itu, Nak? Mungkin Bu, Ibu mengerti perasaanmu, Nak. Tetapi kamu sadar, nah, perkataanmu itu bisa menyakiti orang lain. Coba, misalkan kamu berada di posisi teman kamu di titik, bagaimana perasaan kamu? Ya Bu, seharusnya saya tidak seperti itu. Menanyakan keyakinan. Jadi yang baik, apa yang bisa kita lakukan agar kamu tidak melakukan kesalahan itu? Kira-kira ada punya ide, Nak? Mungkin saya bisa meminta maaf secara langsung sama orangnya. Oke, itu ide yang bagus menurutku. Selain itu, kita juga bisa mencari cara lain. Bagaimana cara mengekspresikan perasaan kamu. Misalkan, jika kamu merasa kesal atau marah, kamu bisa cerita langsung pada ibu atau pada teman-teman. Ingatlah bahwa setiap orang itu berhak diperlakukan dengan baik. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Siapa ingat apa keyakinan di kelas kita? Menghargai ya. Nah, bagaimana menurut Syada? Ya, kita harus menghargai orang, saling menghormati karena pada akhirnya nanti malah berpecah belah. Ya. Seperti katakan tadi, kita orang harus menghormati orang lain, hargai perbedaan. Saya janji akan berubah. Oke, Ibu percaya sama Senda. Mari kita mulai dengan langkah-langkah kecil. Misalkan meminta maaf kepada temanmu. Ibu akan menemani Senda. Terima kasih ya Syahda. Syahda sudah memenuhi panggilan ruang ini. Tidak usah merasa semua kesalahan ditimpakan ke Syahda, tapi melalui kajian kali ini Syahda bisa belajar, Nak ya, bahwa memperlakukan orang lain itu memang terima kasih Ibu atas bimbingan Anda. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Jawa dengan sedih. Nah, bisa mengendalikan emosi. Mungkin saya merasa saya tidak dipedulikan sehingga saya bertindak seperti itu. Melalui teguran dari istri, saya sadar bahwa saya perlu belajar untuk mengelola emosi saya menjadi lebih baik. Mulai dari sekarang, saya berjanji saya akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saya dapat menghargai orang lain. Ya, demikian Bapak Ibu. Seringkali memang hal-hal tersebut terjadi di sekolah kita. Saya rasa ini tidak cuma dialami oleh satu dua orang guru, tetapi memang bullying verbal ini memang sering terjadi dalam sekolah-sekolah kita. Nah, melalui penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, dalam hal ini saya tidak menghukum anak tersebut, kemudian saya tidak memberi konsekuensi kepada anak tersebut, tetapi saya mencoba dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah saya menstabilkan identitas si anak yang melakukan kesalahan ini, kemudian yang kedua,
tadi saya melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira hal apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Dan ternyata saya rasa pendekatan dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi ini sangat efektif. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena anak tidak merasa bahwa dirinya membuat kesalahan yang sangat fatal. Dengan menggunakan pendekatan ini, anak bisa menganalisis hal-hal apa saja yang sudah dilakukannya dan itu merupakan hal-hal atau tindakan yang kurang tepat. Itu kasus yang pertama, memang sering terjadi. Kemudian kasus yang kedua, di sini saya ambil kasusnya adalah mencontek. Kasus yang kedua ini adalah saat ulangan matematika berlangsung, Bu Guru memperhatikan tingkah laku Andika yang mencurigakan. Andika beberapa kali melirik pekerjaan teman sebangkunya, Syahda, dan setelah diteliti lebih lanjut, Bu Guru menemukan bahwa Andika telah mencontek jawaban Syahda. Akibatnya adalah Ibu Guru memutuskan untuk memanggil Andika setelah pulang sekolah untuk membahas apa yang sudah dilakukan oleh Andika. Berikut videonya. Bisa Bapak Ibu lihat di situ bahwa si Andika ini memang merasa mungkin pertama awalnya dia tidak merasa bahwa dia melakukan tindakan yang salah di sini. Menurutnya mencontek itu adalah sesuatu hal yang biasa. Mari kita coba lihat setelah saya melakukan pendekatan segitiga restitusi untuk mengkoreksi hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Andika. Setelah pulang sekolah, saya coba panggil si anak tersebut. Kalau kita coba lihat penampilannya, penampilan si anak ini, karena saya mau fokus satu hal ya, sebenarnya ada hal lain yang saya fokuskan. Kalau kita lihat dari cara berpakaian pun juga tidak rapi, tetapi dalam hal ini saya hanya memvalidasi satu tindakan saja. Boleh ya kalau Ibu bicara sebentar ya? Oke. Ibu ingin berbicara tentang ulangan matematika. Ibu tahu, kamu biasanya cukup baik loh dalam matematika. Kira-kira ada yang ingin kamu ceritakan? Sebenarnya Bu, saya Ya. Ibu mengerti perasaanmu. Mungkin pada saat kemarin kamu merasa tertekan atau khawatir tidak bisa mengerjakan soal-soal itu dengan baik. Ibu rasa Sama ya tadi ya, menstabilkan identitas juga. potensi, Ibu yakin sebenarnya kamu bisa menyelesaikan soal-soal itu sendiri. Tetapi kalau kamu berusaha lebih keras, Ibu yakin pasti kamu akan bisa. terima kasih Bu. Ya, Andika, mencontek itu memang bisa membuat kita merasa lebih mudah, nah. Tetapi itu bukan cara yang benar. Mencontek itu sama saja kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak menghargai potensi-potensi yang ada di dalam kita. Ya Bu, saya tahu itu salah. Andika, apa sesuatu yang membuat kamu merasa perlu mencontek? Misalkan, apakah ada kesulitan khusus yang kamu alami ketika kamu belajar matematika? Jujur Bu, saya materi kali ini agak sulit dan kurang paham. Agak sulit dan kurang paham. Oke, kira-kira ada lagi nggak alasan yang lain kira-kira? Ya, saya takut nilai saya rendah. Oh, kita takut kalau nilainya nanti rendah. Ibu tahu nggak kekhawatiran kamu tentang materi yang sulit, kemudian tidak bisa mencapai target nilai yang kamu inginkan. Tapi
Daripada kamu mencontek, nak, sebaiknya kamu bisa menanyakan hal itu ke ibu. Misalkan hal-hal yang tidak kamu pahami ketika proses pembelajaran, supaya kamu dan temanmu itu bisa lebih paham. Ibu siap kok membantu kapan saja. Terima kasih. Oke, bagaimana kalau mulai sekarang kita bisa membuat jadwal bersama ya, jadwal belajar. Ibu bisa membantu kamu dan teman-teman untuk mempelajari materi yang sulit di materi matematika. Ya, kira-kira ada hal yang ingin kamu sampaikan terkait dengan keyakinan di kelas di sana? Kira-kira ada nggak keyakinan di kelas di sana? Ya, Andika lebih bisa percaya diri untuk menghargai diri Andika sendiri, menghargai potensi-potensi yang ada di dalam diri. Supaya nantinya lebih baik, nak, karena menurut ibu nilai itu bukanlah segalanya, nak, tetapi ketika kita mendapatkan nilai tersebut, itu yang ibu harapkan. Ketika kamu belajar sungguh-sungguh di kelas, kemudian kamu bisa memahami materi dengan baik, aku yakin kamu bisa melakukan hal itu. Mungkin itu saja, nak, ya. Semoga kedepannya Andika bisa belajar dari kejadian hari ini dan menjadikan ini sebagai pengalaman yang berharga, melakukan kesalahan itu. Kita aja ya. Ibu, saya merasa sedih karena ditegur. Saya juga merasa bersyukur karena ibu guru mau meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya menyadari bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Saya akan menjadikan pengalaman ini baik sebagai pelajaran berhati dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah Bapak Ibu menyimak video yang sudah saya sampaikan tadi tentang dua kasus ya. Kasus yang pertama bullying, kemudian kasus yang kedua tentang mencontek. Nah, seringkali memang anak tidak merasa bahwa mencontek itu adalah sesuatu hal yang sangat merugikan. Kenapa? Karena yang dicontek akan merasa dia sudah berusaha lebih baik, ternyata dengan begitu saja si teman mengambil jawabannya. Otomatis akan ada rasa yang tidak nyaman oleh si anak yang dicontek. Nah, melalui penerapan segitiga restitusi ini, saya melakukan beberapa hal. Di dalamnya adalah saya menanyakan si anak dengan menstabilkan identitasnya. Kemudian saya bilang bahwa mencontek itu memang tidak disadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi ada banyak hal yang membuat dampak yang tidak baik. Salah satunya rasa tidak nyaman. Kemudian dengan mencontek sebenarnya si anak tidak bisa menggali potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Karena sebenarnya anak ini sebenarnya pintar, tetapi ingin berpikir secara instan, tidak mau belajar. Nah, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan segitiga restitusi, saya rasa si anak mempelajari apa yang sudah dilakukannya itu salah. Dan banyak sekali pihak-pihak yang merasa dirugikan. Walaupun tadi dia merasa tidak nyaman dengan ditegur, tetapi perlahan-lahan dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi ini, anak menjadi lebih leluasa untuk menyampaikan pendapatnya. Dan akhirnya dia menemukan solusi bagaimana caranya dia bisa tidak melakukan kesalahan tersebut dan memperbaikinya dengan belajar lebih sungguh-sungguh, kemudian meminta maaf kepada teman yang sudah dicontek oleh si anak tersebut. Nah, saya berharap bahwa kita sebagai seorang pendidik benar-benar bisa menerapkan segitiga restitusi ini tanpa melakukan hukuman kepada anak, tanpa menggunakan konsekuensi. Karena apa? Karena hal itu memang bisa berdampak yang sangat tidak baik kepada peserta didik kita. Mungkin dampaknya tidak kita rasakan sekarang, tetapi beberapa waktu yang akan datang, beberapa masa mendatang,
akan ada ketraumaan di dalam diri mereka masing-masing. Karena secara tidak langsung dengan menggunakan hukuman atau konsekuensi kita menanamkan bibit trauma di dalam mental mereka. Maka saya mengajak rekan-rekan sekalian, kita sebagai seorang pendidik bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada peserta didik kita, salah satunya ketika mereka sedang melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Karena ada kata-kata yang saya kutip di sini adalah, setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Bukan berarti dengan melakukan kesalahan itu menjadikan peserta didik kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang lainnya, tetapi melalui kesalahan tersebut mereka bisa belajar bahwa kesalahan itu merupakan kesempatan bagi mereka untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan kiranya kita bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk semua pendidik di negeri Indonesia untuk memajukan generasi emas, mewujudkan generasi emas di tahun 2045 mendatang. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Rusnani. Mohon izin saya stop dulu. Iya, terima kasih Bu Isprianti yang telah memaparkan materi diseminasinya tentang budaya positif. Sangat luar biasa sekali isi pemaparannya, dan itu saya rasa semua guru bisa juga menerapkan hal itu ya. Dari yang dipaparkan Ibu Isprianti tadi, saya ambil beberapa poin penting, yaitu pembahasannya tentang nilai kebajikan, kemudian hukum dan konsekuensi, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi, yang terdiri dari 3 ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga membuat keyakinan kelas. Dan 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan saya sangat tertarik dengan materi 5 posisi kontrol tadi. Nah, Bapak Ibu semua, kita masuk kepada sesi diskusi. Kita berikan untuk 2 penanya dulu. Kita di sini bukan berarti kita semua hebat ya, tapi kita saling berbagi ya, Bu Isprianti ya. Berbagi Betul, Bu. cerita, Kita saling kita pada hari sharing ini. apa saja Silakan masalah-masalah. teman-teman yang ada di sana. Ya, ya betul sekali. Ya, Bapak Ibu yang ada di sana, silahkan untuk resen, untuk bertanya, atau juga berbagi sharing cerita yang mungkin yang dialami juga di sekolah masing-masing. Silahkan Mungkin Bapak Pak Ibu semua, Humaydi siapa kayaknya, Bu. yang mau bertanya lebih dulu? Atau Pak berbagi? Humaydi kayaknya mau tanya, Bu. Siapa? Bapak Humaydi, Bapak Ahmad Humaydi ini sepertinya Bapak mau. Humaydi. Nih. Bapak Ahmad Humaydi. Silahkan Bapak Ahmad Humaydi. Ya, terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang, Bapak. Ya, Selamat siang, Bapak. begini, Ibu. Langsung ke pertanyaan saja ya. Bagaimana kalau kita ini mempunyai murid yang berkebutuhan khusus? Nah, tentu dalam penerapan disiplin positif kan penanganannya kan berbeda dengan anak-anak yang anggaplah pada umumnya. Nah, mungkin ada solusi atau kiat-kiat dari Ibu bagaimana menangani anak seperti itu. Nah, mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Humaydi. Kepada Ibu Isprianti, silahkan ditanggapi Ibu. Baik, Bu. Bagaimana ya? Bagaimana tadi? Baik, Bu. Pertanyaan Bapak Humaydi tadi, bagaimana menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu Pak ya? Kebutuhan Dalam khusus rangka dalam penerapan budaya disiplin positif. Mohon izin Pak menjawab, sebenarnya kalau kami di SMA itu memang sudah dibagi Pak. Sebenarnya ada yang khusus menangani tentang hal ini. Biasanya ada BK di dalamnya Pak. Saya tetapi di sini saya mencoba menjawab. Nanti
akan dilengkapi oleh Ibu Ririn, nggih, Bu. Siap, Ibu, siap membantu. Oke, siap. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Humaydi bahwa bagaimana cara kita menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam rangka penerapan disiplin positif. Saya rasa dalam hal ini adalah kita memahami dulu, Pak, bagaimana kondisi dari anak tersebut. Karena biasanya anak-anak berkebutuhan khusus ini bermacam-macam, Pak. Jadi tidak bisa penanganannya kita samaratakan. Anak yang berkebutuhan khusus A dengan B itu tidak sama. Jadi langkah yang pertama adalah kita memahami dulu bagaimana kondisi si anak. Kemudian langkah yang kedua adalah kita lakukan komunikasi. Karena tidak semua anak berkebutuhan khusus bisa berkomunikasi dengan baik dengan gurunya. Saya rasa seperti itu. Kenapa? Ada anak-anak berkebutuhan khusus memang yang tidak bisa komunikasinya dilakukan dengan dua arah. Kemudian yang berikutnya adalah konsistensi, yaitu dalam hal ini kita harus membuat aturan-aturan yang jelas, konsekuensi yang logis, dan juga pujian yang tulus ketika si anak itu sudah menunjukkan perilaku-perilaku yang positif. Yang berikutnya adalah fleksibilitas, di mana kita melakukan adaptasi dengan kondisi si anak, dengan kondisi-kondisi atau kebutuhan dari anak yang ABK tersebut. Dan kita berikan ruang untuk mereka dalam melakukan analisis kesalahan yang sudah mereka lakukan. Dan yang terpenting di sini adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak. Karena kalau cuma kita saja yang menerapkan hal ini tentu saya rasa tidak efektif. Dan ini semua harus kita lakukan secara sinergis dengan teman-teman di sekeliling kita, kemudian dengan pimpinan kita, dan terlebih kepada orang tua dari peserta didik tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Boleh ditambahkan, Ibu Ririn? Ya, Karena silakan Bu Ririn. Kebetulan Iya, saya untuk menambahkan. jadi untuk yang anak berkebutuhan khusus memang Bu Ririn lebih ini ya, lebih Batuk memahami. dulu nah. Ya, Oke, ya silakan Bu Ririn untuk berbagi Ya. cerita. Selamat siang semuanya, salam kenal ya. Kebetulan Bu Ispri adalah satu rekan kerja kita di SMA 1 Plehari. Menarik sekali. Kebetulan saya sendiri adalah guru BK di SMA 1 Plehari. Pertanyaan sebenarnya sudah cukup mencakup, sudah cukup luas banget yang dijelasin Ibu Ispri tadi. Sedikit berbagi cerita, sharing kita di ruang Zoom ini tentang anak, bagaimana pendekatan dengan anak ABK. Tentu saja ya, kita semua tidak terlepas, saya rasa di sekolah-sekolah lain tentunya akan mendapati hal yang seperti ini juga, tidak hanya di SMA 1 Plehari. Anak-anak ABK, terlebih dahulu kita mengklasifikasikan dulu, betul kata Bu Ispri tadi ya, kita mengklasifikasikan dulu anak-anak ABK apa yang ada dalam dirinya. Kita tidak bisa langsung mencap, oh ini ABK-nya seperti ini, oh ABK-nya seperti ini, tidak bisa. Kita harus mengklasifikasikan terlebih dahulu anak ini termasuk ABK jenis apa. Nah dari situ baru kita tahu bagaimana cara penanganannya. Kalau di kami Pak, nah kita sedikit sharing ya, tentunya anak ABK ini anak khusus kalau untuk kami, anak khusus dengan perlakuan khusus juga. Ya, yang artinya kita tidak bisa menyamakan anak ABK ini dengan siswa-siswa yang lainnya. Saya rasa anak ABK itu dia juga apa ya, juga sama dengan anak-anak yang lain, cuma dia memiliki emosi yang berlebih ketimbang anak-anak yang lain. Ini kalau kita berbicara tentang ABK emosi ya Pak. ABK perilaku, emosi, tingkah laku. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan pertama adalah pendekatan dengan si anak. Dengan cara pendekatan, kita akan mengetahui, kita klik dulu dengan anak itu, kita lakukan pendekatan secara khusus. Kalau kita sendiri tidak ada pendekatan dengan anak itu, bagaimana kita cara bisa membantu anak itu? Saya rasa semua anak tidak hanya ABK ya. Berbicara secara umum, tidak hanya ABK yang kita lakukan seperti ini. Saya rasa semua anak, kalau kita ingin membantu siswa itu, kita ingin ikut membantu menyelesaikan permasalahan, yang kita lakukan adalah pertama adalah pendekatan secara khusus. Bagaimana caranya kita mengklikkan, kita menghubungkan kita ke dalam permasalahan dia. Barulah kita bisa membantu masalah yang dia hadapin.
tidak lepas dari yang sudah dijelaskan Bu Ispri, sudah cukup bagus tentang dalam penyelesaian ABK ini tidak hanya bisa kita selesaikan secara sendiri, perlu rekan-rekan sejawat, perlu rekan-rekan yang lainnya yang ikut tergabung dalam menyelesaikan hal ini. Kita harus tahu jenis ABK apa yang ada pada anak ini. Sebenarnya anak ABK itu tidak mau juga yang seperti dengan keadaan itu. Ulun yakin karena dari beberapa anak yang masuk ke ruangan kami lah, katakanlah masuk ke ruangan BK, dia juga tidak menginginkan dengan keadaan yang seperti itu. Pasti ada sesuatu faktor X luar yang menghinggap dalam dirinya. Salah satunya adalah kalau kita berbicara tentang ABK tentang tingkah laku, emosi, itu adalah salah satu faktor X-nya adalah keluarga. Tidak bisa kita pungkiri, keluarga adalah nomor satu dalam pendukung hal keberhasilan anak. Salah satu contohnya. Jadi saya rasa yang cukup disampaikan Bu Ispri cukup bagus, cukup sudah mencakup semua apa yang harus kita lakukan dari hal yang pertama hingga kita harus dengan siapa kita menyelesaikannya, dengan siapa-siapa saja. Otomatis kita dalam pengerjaan hal yang seperti ini tidak bisa kita lakukan secara sendiri. Hanya itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Selebihnya nanti kita bisa bersharing kembali. Terima kasih Bu Ispri. Terima kasih banyak Bu Ririn yang sudah menambahkan. Mungkin Ya, suaranya kedengaran ya? ya, mungkin kalau pengalaman saya seperti itu, Pak. Jadi kita coba analisis dulu anak berkebutuhan khusus seperti apa yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian berangkat dari situ kita mencoba untuk menggali hal apa dan dengan menggunakan pendekatan seperti apa. Karena tadi seperti dikatakan oleh Bu Ririn bahwa kita tidak bisa serta-merta menyamaratakan untuk penanganan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Ya, bagaimana Bapak Ahmad Humaidi? Apakah ada mau ditanggapi? Ya, silakan Bapak. Ya, sebenarnya dari penjelasan Ibu Ispri tadi, kalau dalam penilaian sudah 10 ditambah lagi dengan penjelasan Ibu Ririn tadi, jadi plus, jadi 10 plus tercerahkan sudah. Yang penting itu Pak, kita tanpa membedakan anak, memberi ruang anak untuk berbicara itu kayaknya lebih bagus. Memberi ruang, karena anak itu sebenarnya pingin didengar dan pingin dibelai. Dalam konteks yang positif ya Bu ya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih atas pemaparannya Ibu Isprianti dan Ibu Ririn. Ada satu pertanyaan lagi tadi dari Ibu Semi Rahayu ya? Ya, tadi resen? Ya Ibu. Betul Ibu, Semi Rahayu tadi ada resen? Iya betul Bu. Ya, silakan Ibu. Nggih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada Ibu Ispri. Semangat Bu Ispri. Semangat Bu. Ya. Di sini Ulun ingin bertanya. Pertanyaan Ulun ini ada karena Ulun ini mengalami sekolah Ulun ini masih belum hilang memberikan hadiah saat pembagian rapot itu, Ibu Ispri. Kan kita sudah belajar ya, setelah kita belajar yang itu memberikan hadiah itu kan kita sebenarnya tidak boleh ya, karena sangat berpengaruh sekali kan kepada anak. Nah, dari situ kebetulan yang pembagian rapot semester 2 kemarin di sekolah Ulun tuh masih menggunakan hadiah. Misalnya juara 1 dapat hadiah ini. Pokoknya semuanya dapat lah, terus dibagikan di halaman sekolah. Terus setelah Ulun mempelajari di pendidikan guru penggerak, Ulun kayak merasa bersalah banget gitu.
kayak merasa berdosa sekali memberikan hadiah kepada murid itu. Dan merasa bersalahnya apa? Walaupun murid yang lain itu ulun beri hadiah gitu, walaupun nggak sama dengan yang juara 1, 2, 3, semuanya tuh ulun kasih hadiah juga. Cuman merasa bersalahnya itu, ulun juara berapa Bu? Ulun peringkat berapa Bu? Tian itu sudah jadi juara di hati ibu, sampai ulun tuh ngomong kayak gitu. Jadi di sini pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru eh, menghilangkan ya apa bahasanya, Ya, meminimalkan gitu. supaya ya meminimalkan Oh, ya ya. pemberian hadiah itu berangsur-angsur akan menghilang, terus diganti yang lebih baik lagi kayak gitu. Nah, supaya apa, tidak ada yang apa kecemburuan. Murid yang lain tuh sebenarnya semuanya itu ingin jadi juara loh, Ibu Ispri di kelas ulun tuh. Jadi ulun sampai ngomong kayak gitu. Kalian itu sudah jadi juara di hati ibu, sampai ulun tuh ngomong kayak gitu. Jadi pertanyaan seperti itu Bu Ispri, bagaimana kita meminimalkan ya, meminimalkan memberikan hadiah saat pembagian rapot itu Bu Ispri. Ya, terima kasih Bu Ispri. Tinggi. Baik, Ini terima Ibu kasih. moderator juga. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bu Isprianti untuk ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Ayu. Silakan Bu Sudah Ispri ditanggapi. sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena memang hal ini sering kita lakukan secara kadang-kadang, bahkan kadang-kadang tidak sengaja. Kita memang ingin mengapresiasi murid kita dengan menggunakan apa ya? Kita kasih hadiah seperti itu. Walaupun sebenarnya hal itu kurang tepat ya Bu ya. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ayu tadi mengenai bagaimana kita sebagai guru menghilangkan budaya memberi hadiah kepada peserta didik setiap pembagian rapor. Nah, biasanya kalau kita membagikan hadiah itu lebih ke motivasi ekstrinsiknya, Bu ya. Seperti kemarin penjelasan bahwa si anak itu mencapai tujuannya karena ingin diberi sesuatu, bukan berdasarkan motivasi dari dalam dirinya. Artinya si siswa itu pengen apa ya? Mungkin merasa dihargai seperti itu ya, Bu. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam rangka meminimalkan hal-hal dalam pemberian hadiah. Kita lakukan dengan menggunakan pendekatan komprehensif, Bu. Karena biasanya kita menganggap bahwa budaya memberikan hadiah seperti dikatakan oleh Ibu Ayu tadi, bahwa itu adalah sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh banyak sekolah. Meskipun di sini tersirat niatnya tuh baik Bu ya sebenarnya ya. Karena itu adalah bentuk apresiasi seorang guru kepada peserta didik. Tetapi saya rasa hal ini memang harus dikaji ulang. Kita sebagai guru ini memiliki peran penting dalam mengubah kebiasaan-kebiasaan ini menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Kalau dulu memang nilai itu, saya tidak memungkiri ada beberapa siswa atau banyak siswa yang biasanya setiap akhir semester dia selalu tanya, Bu, saya ranking berapa? Oh, kalau saya ranking 1, saya dikasih hadiah ini atau itu, seperti itu Bu ya. Sering kali terjadi seperti itu. Nah, langkah awal yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah komunikasi terbuka dengan orang tua. Saya setuju sekali dengan kurikulum Merdeka ini karena di sini tidak ada lagi pengklasifikasian antara murid-murid yang pintar, kemudian murid yang sedang, atau murid yang mungkin kalau dulu namanya KKM Bu ya, itu di bawah standar. Nah, sekarang kita tidak bisa lagi berfokus seperti itu, karena kita ingat bahwa seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, murid itu adalah unik, di mana mereka memiliki talenta-talenta dalam diri mereka masing-masing. Mereka memiliki kodrat alam di dalam diri mereka, bahwa anak itu punya sesuatu di dalam dirinya masing-masing. Jadi tidak bisa seperti saya
Misalkan gini, saya guru matematika, saya tidak bisa memaksakan semua anak untuk pandai matematika. Jadi anak itu bermacam-macam. Jadi kita coba untuk membangun komunikasi dulu, Bu, antara kita sebagai guru dengan orang tua. Kita kasih penjelasan di situ bahwa tujuan utama di dalam pendidikan itu adalah pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, bukan hanya sekedar nilai akhir. Jadi bukan outputnya saja, tetapi pada saat prosesnya seperti apa. Kemudian apresiasi yang berbeda. Kita sampaikan kepada orang tua bahwa dalam mengapresiasi anak ini kita lakukan dengan cara yang lebih bermakna. Misalkan memberikan waktu yang berkualitas untuk anak-anak mereka, kemudian memberikan pengalaman baru. Nah, kemudian kita juga bangun komunikasi dengan orang tua dengan menjadi contoh yang baik untuk anak mereka. Jadi misalkan kita sebagai guru juga sebagai orang tua ya, Bu, ya. Kita bisa menjadi contoh dengan tidak mengharapkan hadiah dari siswa atau orang tua. Nah, kemudian yang kedua adalah membangun relasi yang kuat. Nah, kita bangun relasi yang kuat di sini saling menghormati dengan siswa maupun dengan orang tua. Otomatis di situ siswa akan merasa bahwa oh, ternyata dengan cara kita menghormati anak, kita menghormati orang tua mereka itu adalah bentuk apresiasi dalam rangka membangun relasi yang kuat. Kemudian tadi saya katakan bahwa ada juga komunikasi yang efektif sehingga anak akan merasa nyaman ketika perkembangan mereka dalam belajar. Keterlibatan mereka dalam keluarga juga menjadi hal yang paling penting. Yang berikutnya adalah kita katakan kepada orang tua dan juga anak bahwa kita akan berfokus pada proses, Bu, bukan kepada hasil akhir. Karena saya rasa pembelajaran yang menyenangkan itu akan menjadi lebih bermakna kepada peserta didik, akan lebih melekat kepada peserta didik. Bahkan kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh peserta didik kita, seperti itu. Saya rasa untuk pembelajaran yang lebih bermakna, lebih apa ya, lebih melekat, Bu, dalam sanubari anak dibandingkan kita memberikan hadiah-hadiah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi rasa apa ya? Rasa iri-irian, Bu. Biasanya kalau dalam kelas itu kan ada yang dikasih hadiah, ada yang tidak. Itu kan pasti anak-anak yang tidak diberi hadiah akan merasa, aduh kenapa aku tadi kada dapat hadiah. Nah, akan merasa seperti itu. Jadi kita coba bangun suasana yang lebih positif dengan tidak memberikan penghargaan, ya itu tadi kita mencoba komunikasi yang baik dengan orang tua mereka, kemudian mencoba komunikasi yang baik dengan peserta didik kita, juga dengan rekan sejawat kita, Bu. Percuma kalau kita misalkan, oh kita tidak memberikan hadiah, tetapi ternyata teman kita, rekan kerja kita, pendidik yang juga di sekolah kita, itu melakukan hal yang sama seperti itu. Misalkan memberi hadiah kepada peserta didiknya. Nah, pada akhirnya nantinya anak-anak akan membandingkan, Bu. Membandingkan, oh ibu yang itu tetap ngasih hadiah loh, gitu. Kenapa ibu tidak? Nah, seperti itu, Bu. Mungkin seperti itu. Teman-teman yang lain, kalau ada pengalamannya, boleh kita saling sharing. Mungkin Ibu moderator punya pengalaman? Iya, oke. Ya mungkin berbagi pengalaman cerita ya di sini. Kebetulan saya mengajar sama matematika dengan Ibu Isprianti, sama mata pelajarannya. Biasanya kalau dalam pemberian apresiasi siswa yang baik itu memang tidak dibenarkan kalau kita menggunakan hadiah. Tapi dengan kata-kata ucapan mungkin lebih bagus, misalnya, kamu sangat luar biasa sekali, ibu sangat suka. Mungkin itu lebih mengena ke hati mereka. Biasanya itu yang saya lakukan, Bu Isprianti, kalau di kelas. Kalau pembagian rapot tadi seperti Ibu Semirah sama mengasih kado kepada mengasih hadiah kepada siswa berprestasi. Tapi setelah saya mengenal kurikulum Merdeka dan juga belajar di kegiatan guru penggerak sebelumnya, itu saya memahami bahwa itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Tapi bagaimana caranya? Berikanlah apresiasi melalui kata-kata, bisa kita lakukan, atau juga mengatakan bahwa
semua anak itu sama, tidak ada yang lebih luar biasa, tapi sama, semuanya hebat di hati kita semua. Jadi kalau misalnya ada orang tua bertanya, ranking berapa anak ulun bu? Katanya bisa gitu kan nanya. Saya bilang, anak pian semuanya luar biasa, tidak ada yang tidak baik, tapi semuanya hebat dengan berbagai penilaian-penilaian lainnya. Jadi seperti itu, Bis Prianti, yang bisa saya sampaikan saat di kelas saat pembagian raport. Jadi kalau ketika mereka menanyakan ranking berapa, saya bilang, saya tidak buat ranking karena kurikulum Merdeka tidak ada rankingan, tapi nilai anak Bapak berada di nilai yang sangat luar biasa dan itu sangat saya banggakan. Seperti itu saya sampaikan kepada orang tua siswa. Mungkin itu ya dari saya. Mungkin ada yang lain mau berbagi cerita tentang masalah hadiah untuk siswa atau sudah cukup? Karena yang disampaikan Ibu Isprianti sudah panjang lebar juga, sangat jelas sekali Ibu Isprianti. Bagaimana Ibu Semira Hayu? Ada mau tanggapan? Terjadi Bu, ya kan Bu? Ada anak-anak yang seperti itu. Ya baik Bu Ayu, lanjut Bu. Ulun terima kasih sekali. Jadi ulun lebih termotivasi lagi gitu dari jawaban Ibu Ispri. Iya, luar biasa sekali Ibu Ispri. Wih, terima kasih Bu Ispri. Tetap semangat Bu. Tetap semangat. Kita sebagai pokoknya sesuai anunya kita wajah sampai ke puting pokoknya gasan kekanakan kita nih. Apapun yang terjadi, kita memang harus selalu membersamai peserta didik kita supaya pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi pembelajaran yang bermakna, Bu. Ya, Bu Ispri. Kalau ada kembali lagi ke Ibu moderator, gimana Bu? Sepertinya waktunya sebentar lagi habis atau sudah habis ini? Sudah cukup ya? Sudah cukup, Anggi. Boleh di Oke. Berarti sudah saatnya kita berada di sesi terakhir acara. Dan terima kasih kepada dua penanya tadi, Pak Ahmad Humaydi dan juga Ibu Semira Hayu, dan juga penjelasan dari Ibu Isprianti yang sangat luar biasa. Salut sama Ibu Isprianti, semangat terus Ibu Isprianti, dan juga teman-teman CGP Angkatan 11. Kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang guru pasti ingin menjadi yang terbaik untuk siswa-siswa kita di kelas dan kita memberikan terbaik untuk siswa-siswa kita juga. Dan semoga apa yang disampaikan Ibu Isprianti pada hari ini menjadi motivasi untuk kita semua dan juga kita bisa menerapkannya di lingkungan sekolah kita. Baik, sebelum saya tutup acara, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ya. Nah, mantap nih. Ya. Mantap. Lampu kamar terang bernyala. Kalau siang lampu dimatikan. Kalau siang lampu dimatikan. Cukup sekian webinar dari Ibu Isprianti Agustina. Jika ada salah mohon dimaafkan. Asik. Isprianti. Ikan hiu, burung cendrawasih, sampai jumpa dan terima kasih untuk webinar Isprianti lagi. Ditunggu. Terima kasih, Bu. Kita foto bersama. Dokumentasi dulu, Bu. Isprianti. Dokumentasinya, Bu. Yang lain mungkin lagi Pak Usup. Jalan nggak Pak Usup? Ibu Mahdalena, kita foto bersama dulu. Oke. Sebagai bukti kegiatan dari budaya positif webinar. Silakan Ibu, siapa yang memfotonya, mengklik dari sana. Ibu, tangan kita semua gini ya Bu. Selalu semangat menjadi guru yang hebat untuk siswa-siswi kita. Satu, tolong Ibu Mahda atau siapa moto? Satu, ya, fotokan ya. 1, 2, 3. Ya. Wadah ulun itu jaringan kurang bagus. Mari di tempat yang lain mungkin. Sudah Bu, sudah. Oke. Sudah. Ya. Ya, terima kasih banyak
atas kebersamaan kita pada hari ini, menemani teman kita Ibu Isprianti Agustina dalam menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4 dari calon guru penggerak angkatan 11. Saya selaku pembawa moderator pada hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di diseminasi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Salam guru penggerak ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang Salam. sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Terima Terus kasih semangat banyak. Mbak Ispri. Ciptakan dunia cerah, budaya positif mencurah, well-being kita arah, filosofi dalam darah, generasi hebat tercipta, dengan nilai Ki Hajar Dewantara, semangat membara membela, dekatkan mimpi segalanya, budaya positif terbangkan, sejuta impian wujudkan, kita bersatu tak goyah, generasi hebat mewujudkan.